Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustaz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Sekarang saya jawab pertanyaan. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ni pantang ni pancing. Nampak betul keinginan terpendam. InsyaAllah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah solat. Fidyah solat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu, pas nengok lampu. Nuaira. Nanti manggilnya kan Nuaira, secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz ni macam jawaban anak TK.
Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Az-Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar, dia angkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram tu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga, ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah, tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Memang belum nikah, tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon, maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok, mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fi sabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan, S1, LC.
S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama brownies. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Brownies, berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, rabbal alamin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km dari Pekanbaru ke Medan, 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi, bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak, ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kalau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mall-mall tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja.
Saya tak ada niat nengok. Tapi pas nengok lift tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan. Yang kedua kasih dia pakaian. Ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan. Yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia. Kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian, sanjungan. Perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana bang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau. Sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisi, cabut pistol, letakkan situ. Kalau pak, macam-macam, ku tembak kepala kau nanti. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakannya. Nah, jadi kalau mengerti betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah 2. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh datang naik Mercedes Benz, inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut. Kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik, datang baik, berarti dari Allah. Datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka
Kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah. Sudah takdir Allah. Qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qaddarallah. Sudah selesai. Game is over. La ta'jaz. Jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur malam. Kudik-kudik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3: ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Brastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu. Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu, Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis itu, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu, karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000, ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana, dituliskan Allah SWT. Siapa membelikan itu? Bini gubernur. Belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingannya. Berapa? Nah, dimasak. Selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Pasti kata, silakan ustadz. Saya doa lah duluan situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih bang kerja. Udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tertulis nama bang situ bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak?
Mana pula makan batalkan wudu, kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi, Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid, orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik, kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki.
Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihim. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi, bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan, laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya, saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong nih, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ringkas saja Pak Ustaz, saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini? Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini, tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama, usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku.
innahu kana bi hafiya. Allah itu mengabulkan doaku. Kalau Anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim, dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion, oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat.